Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diana Novera dari Prodi Penmas kelas A dalam mata kuliah Patologi Sosial. Kali ini saya bersama rekan saya Lydia dan Anissa yang akan membahas mengenai masalah seksual. Pertama kita perlu tahu yaitu mengenai penyimpangan seksual. Nah, tentu saja kita harus tahu dulu apa itu penyimpangan seksual. Nah, sebelum itu marilah kita dengarkan dulu penjelasan dari rekan saya yaitu Anissa Fitriani. Kepada Anissa, dipersilahkan. Fitriani akan menjelaskan tentang pengertian penyimpangan seksual. Pengertian penyimpangan sosial atau sexual deviation sering disebut juga dengan abnormalitas seksual, ketidakwajaran seksual, dan kejahatan seksual. Penyimpangan seksual atau parafilia adalah bangkitnya gairah seksual secara terus-menerus terhadap objek, situasi, atau individu tertentu yang tidak lazim. Beberapa kasusnya penyimpangan seksual terjadi tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada anak-anak. Faktor penyebab penyimpangan seksual yang pertama itu faktor lingkungan. Lingkungan ternyata mempunyai peran besar dalam masalah kelainan. Seseorang yang tinggal atau berada dalam lingkungan penyuka sesama jenis pasti akan terjerumus dan mengikuti seperti yang ada di lingkungannya. Yang kedua itu faktor gaya hidup atau lifestyle. Ternyata gaya hidup bisa mempengaruhi kelainan seksual seseorang. Yang ketiga itu faktor pola pikir atau mindset. Pola pikir seseorang juga hal yang paling penting. Banyak terjadi kasus seseorang mengalami penyimpangan psikologi hanya karena pola pikirnya sendiri yang terlalu cepat memvonis dirinya. Yang keempat, faktor traumatik. Bicara mengenai trauma, mungkin ini salah satu penyebab yang sering terjadi pada kebanyakan penderita. Trauma masa lalu yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan seksual. Ada pedofilia, pelaku memiliki ketertarikan orientasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak remaja atau anak di bawah umur. Pelaku pedofilia memiliki fantasi berlebihan tentang hubungan seksual dengan anak kecil, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ekshibionisme adalah jenis kelainan atau penyimpangan seksual di mana penderitanya merasa puas ketika menunjukkan atau alat reproduksinya kepada orang asing. Yang ketiga, fetishisme, jenis orientasi seksual yang melibatkan objek-objek buatan atau bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan gairah seksual. Yang keempat, sadisme adalah hubungan seksual yang berfokus pada penderitaan secara fisik dan psikologi, penghinaan atau bentuk kekerasan yang dianggap dapat meningkatkan gairah seksual. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Lydia. Kepada Lydia kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Anissa tadi, yaitu selanjutnya adalah transvestisme, di mana penyimpangan ini terjadi antara seorang pria heteroseksual atau pria normal cenderung ingin berpakaian seperti wanita. Selanjutnya ada nekrofilia, yaitu jenis penyimpangan seksual paling ekstrim, di mana seseorangnya memiliki kesenangan untuk berhubungan seksual dengan mayat. Selanjutnya ada zoofilia, yaitu penyimpangan seksual di mana seseorang memiliki kesenangan untuk melakukan hubungan seksual dengan binatang. Nah, selanjutnya ada prostitusi, di mana pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi. Ada dampak penyimpangan seksual. Yang pertama itu adalah terkucil, di mana umumnya masyarakat akan menolak segala bentuk penyimpangan, akan mengucilkan perilaku penyimpangan di berbagai bidang kehidupan, baik hukum, sosial, maupun budaya. Yang kedua ada terganggunya perkembangan jiwa. Nah, secara umum, pelaku penyimpangan seksual akan tertekan secara psikologis karena ditolak oleh masyarakat, baik penyimpangan berat maupun ringan, karena akan berdampak pada perkembangan mental dan jiwanya. Yang ketiga ada rasa bersalah, di mana seorang pelaku tindak penyimpangan tidak pernah merasa malu, bersalah, bahkan menyesali telah melanggar nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada keempat, terjangkit virus HIV.
dikarenakan penyimpangan seksual yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Selanjutnya yang terakhir ada terlantarnya bayi. Nah, apabila terjadi seseorang yang melakukan penyimpangan seksual tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti hamil di luar nikah, tidak sedikit pula yang melakukan aborsi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara menanggulangi penyimpangan seksual. Nah, pertama, perlu adanya pendidikan yang baik dari orang tua. Nah, orang tua harus memberikan pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilakukan melalui keluarga seperti memberikan pengarahan tentang hal seksual pada anak. Tentu pendidikan informal di dalamnya perlu ada, seperti itu. Kemudian memberikan pengarahan atau sosialisasi tentang penyimpangan seksual agar masyarakat tidak terjerumus dalam penyimpangan tersebut. Nah, di situ juga perlu adanya pengarahan dan sosialisasi, tentu dari pemuka, dari adat atau orang yang cukup tertinggi lah dari suatu masyarakat seperti tokoh masyarakat. Tentu juga harus mengadakan suatu sosialisasi. Tentu juga tak luput dari kita sebagai pendidik masyarakat. Tentu kita harus terjun langsung pada masyarakat untuk memberikan arahan juga, untuk apalagi untuk anak-anak yang masih belum mencapai usia yang normal untuk mengetahui apa itu seksual. Jadi kita harus mengenalkan dahulu, jangan sampai anak-anak terjerumus dalam permasalahan seksual tersebut. Kemudian kita harus mengurangi serta menanggulangi pergaulan bebas dengan membatasi pergaulan anak di luar, serta harus selalu berada dalam pengawasan orang tua, terutama bagi teman-teman yang mungkin memiliki adik yang mungkin masih kecil. Tentu kita juga sebagai kakak harus memberikan didikan, tidak hanya harus orang tua, karena kita juga pendidik masyarakat. Untuk adik kita yang mungkin masih belum cukup umur ya, bisa kita berikan pendidikan bagaimana bergaul dengan teman-teman, seharusnya seperti ini, tidak boleh memilih teman, bukan tidak boleh kita menyarankan untuk menjauhi teman-teman yang arah pemikirannya agak negatif ya. Mungkin kita bisa mengajak adik kita itu ngobrol, ya adik kita ngobrol dulu bagaimana yang bagusnya, bagaimana temannya, bagaimana keadaan sekolahnya, mungkin seperti itu. Kemudian itu pun jika orang tua kita sedang sibuk. Dan kalau juga nanti sebagai kita selayaknya calon orang tua nantinya, insya Allah kita pun juga harus memberikan masukan pada anak kita agar lebih memilih dalam pergaulan, termasuk diri kita sendiri sebagai masih dalam peserta didik ya, sebagai mahasiswa. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 7. Semoga teman-teman memahami apa yang diberikan dari awal sampai akhir. Nah, mengenai masalah seksual, dan harapan besar saya kepada teman-teman, jangan sepelekan hal ini, karena ini bentuk dari masalah sosial ya, atau kita sebut juga dengan mata kuliah kita patologi sosial yang perlu kita tindak lanjuti. Jangan sampai hal ini hanya disepelekan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti. Mohon maaf atas salah kata atau kegugupan dari teman-teman kami, termasuk saya sendiri, karena yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan ataupun dosa, karena yang maha benar dan maha segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel di bawah ini. Oke, jangan lupa. Diana Vera. Terima kasih.